Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Peredaran narkoba di masa pandemi sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan hasil pengungkapan BNNP Kalsel mencatat ada 54 kasus atau naik 270%. Kasus ini melebihi target yang diberikan BNNRI sebanyak 20 kasus. Sementara itu menyikapi tingginya peredaran narkoba di daerah ini, BNNP Kalsel berupaya menyiapkan strategi pada tahun 2021. Selain pemberantasan juga berbagai program sosialisasi guna menyadarkan masyarakat untuk tidak menyalahgunakannya. Kasus peredaran narkoba di wilayah Kalsel tampaknya tak pernah habis, meski upaya pemberantasan dilakukan aparat hukum dan semua pihak yang terlibat juga terus melakukannya. Pasalnya berdasarkan catatan BNNP Kalsel, tren peredaran narkoba di daerah ini di masa pandemi COVID-19 atau sepanjang tahun 2020 mengalami peningkatan cukup tajam. Kepala BNNP Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapalonga kepada awak media menyatakan suplai atau pasokan dari jaringan pengedar tak menunjukkan penurunan, namun justru semakin tinggi. Dari hasil ungkap sepanjang tahun 2020, ada 54 kasus peredaran narkoba atau 270%, bahkan melebihi target yang ditentukan Badan Narkotika Nasional RI kepada BNNP Kalsel sebanyak 20 kasus. Dari 54 kasus tersebut, 50 diantaranya sudah selesai atau P21 dan masuk proses peradilan. Sementara 4 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan karena merupakan kasus baru yang terungkap belum lama ini. Kasus atau tersangka yang didapat, nah ini memang cukup unik. Ya, saya kira bukan hanya di BNNP Kalsel saja, tapi di Polda juga demikian. Begitu, ya. Dan ini kalau kita lihat di secara umum di Indonesia, peredaran narkotika di masa pandemi ini meningkat yang cukup luar biasa, ya, karena semua bisa belanja melalui sistem online. Barang bisa dikirim dengan jasa pengiriman sampai di tempat, bahkan mungkin untuk orang-orang tertentu bisa sampai di kamar di Anda. Satuan kerja kita seperti di BNNP ini, kita ditargetkan oleh negara atau BNN pusat 20 kasus. Nah, 20 kasus. Tetapi sepanjang 2020 ini target kita bisa mencapai sampai 270%, yaitu 54 kasus kita mendapat kasus. Jadi dari 20 target kita bisa kita ungkap di atas 34, sehingga tercapailah 54 kasus. Dari 54 kasus tersebut, barang bukti yang disita diantaranya 11,65 gram ganja dan tembakau gorila, sabu 3.209 gram, 34 butir ekstasi, dan uang 173.296.000. Dalam kasus tersebut terdapat 3 jaringan, termasuk jaringan Kalimantan Timur, jaringan Sulawesi yang menjadikan Kalsel sebagai pasar peredaran narkoba. Jackson juga menyebut tingginya peredaran narkoba berkaitan dengan masa pandemi yang barang bisa dibeli secara online. Hal ini sangat memungkinkan barang bisa sampai hingga di tempat tujuan. Muhail, Banjar TV. Kita juga melakukan advokasi kebijakan P4GN di instansi. Menyikapi tingginya angka kasus peredaran narkoba di daerah ini, BNNP Kalsel mengaku akan menyiapkan berbagai strategi yang dinilai dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. Selain melakukan upaya pemberantasan dengan penegakan hukum, BNNP juga akan melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba. Pasalnya dengan begitu, pasar atau permintaan narkoba diyakini akan semakin berkurang dan terputus. Saya akan lebih memprioritaskan kepada sosialisasi, pencegahan, campaign, penggiat narkoba, ya, di seluruh pelosok dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten sampai di desa-desa, untuk kita bisa sama-sama secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan upaya-upaya pencegahan
Sehingga ke depan pasar ini diharapkan semakin kecil, semakin turun, bahkan mudah-mudahan doa kita bersama bisa hilang. Nah, kalau pasar sudah hilang, tentunya barang yang masuk pun ini pasti tidak akan laku, tidak ada pembeli. Selain sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, BNNP Kalsel juga akan memasifkan pencegahan dini dengan melakukan tes urin secara berkala. Sebagaimana tahun ini, BNNP Kalsel juga telah melakukan 6.712 tes urin, baik di perguruan tinggi, instansi swasta, pemerintah maupun BUMN. Di samping itu melakukan program rehabilitasi. Tercatat ada sekitar 366 orang menjalani rehabilitasi yang dilakukan di lembaga rehabilitasi pemerintah. 45 orang dirawat inap di rumah sakit rujukan, 134 orang direhabilitasi di pelayanan oleh komponen masyarakat, 26 orang di pelayanan rehabilitasi TAT, serta 58 orang mengikuti pasca rehabilitasi di BNNP, Kalsel, dan Banjarbaru. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, guna memenuhi target swasembada daging sapi di tahun 2022 dan membangun perkebunan berkelanjutan, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan program integrasi sawit sapi, bertujuan untuk mendukung peningkatan populasi sapi potong. Keterbatasan pakan dapat dipenuhi dari pengelolaan limbah sawit, yakni memanfaatkan pelepas sawit sebagai pakan sapi dan limbah sapi sebagai pupuk tanaman sawit. Dalam keterangannya di hadapan awak media belum lama tadi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, memaparkan program strategis sektor peternakan seiring upaya membangun perkebunan berkelanjutan. Menurut Suparmi, dengan ditargetkannya swasembada sapi pada tahun 2022, program integrasi sawit sapi bertujuan untuk mendukung peningkatan populasi sapi potong. Keterbatasan pakan dapat dipenuhi dari pengelolaan limbah sawit, yakni memanfaatkan pelepas sawit sebagai pakan sapi dan limbah sapi sebagai pupuk tanaman sawit. Dengan potensi luas tutupan kebun sawit lebih dari 500.000 hektar, program tidak hanya mengandalkan APBD, namun juga mendorong pihak swasta untuk aktif melaksanakannya. Melalui integrasi tersebut diharapkan sapi betina juga akan lebih produktif melahirkan. Apalagi secara nasional, Kalsel telah menjadi role model pengembangan integrasi sawit sapi ini. Integrasi sawit sapi, role modelnya justru di Kalimantan Selatan. Yang tadi kami putar, PT Bonek Karya Bakti. Yang tahun 2016 dia hanya memelihara 300, tahun ini sudah mencapai 916, sudah ditetapkan sebagai role model nasional. Kenapa? Saat ini dia sudah bisa, PT Bonek Karya Bakti memproduksi sapi dengan harga rendah, berbiaya rendah, artinya dengan memanfaatkan semua, mengibaratkan bahwa sapi adalah tamu, sawit adalah tuan rumahnya, sehingga kos pembiayaan sapi hanya 34.000 sekian per kilogram berat badan. Saat ini, selama ini kendala kenapa penjagal kita atau pedagang kita lebih banyak mendatangkan sapi dari luar, karena dari mereka lebih murah. Kalau kita sendiri bisa menghasilkan, industri kita bisa menghasilkan sapi berbiaya rendah, otomatis kebutuhan Kalsel, tidak hanya wilayah Kalsel, kita harapannya nanti dengan swasembada, kita bisa memenuhi kebutuhan provinsi-provinsi tetangga, atau lebih juga menyuplai calon ibu kota baru. Di tahun 2021 mendatang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel akan menjalankan program strategis percepatan swasembada sapi dengan dana APBN, diantaranya program 1000 desa sapi integrasi sawit sapi di Kabupaten Batola, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Program sapi kerbau komoditas andalan negeri sebanyak 30.000 akseptor, serta akselerasi penambahan populasi untuk peningkatan produksi melalui penambahan 1.000 ekor sapi indukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, di penghujung tahun 2020, pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan ikon pariwisata baru yang mengapung di atas sungai, yakni Galeri Rumah Sasirangan Terapung di kawasan Sungai Jingah dan Rumah Lanting di Mantuil.
Sementara itu, 2 ikon wisata baru Banjarmasin selain membuka pintu para investor untuk berpartisipasi, juga diharapkan dapat membangkitkan ekonomi warga. Ikon wisata baru yakni Galeri Rumah Sasirangan Terapung di kawasan Sungai Jingah dan Rumah Lanting di Kelurahan Mantuil baru saja diresmikan Wali Kota Banjarmasin. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin saat ditemui di ruang kerjanya menaruh harapan besar pada 2 ikon wisata tersebut. Selain memancing investor untuk ikut berpartisipasi memajukan sektor wisata Banjarmasin, juga dapat membangkitkan ekonomi warga di kawasan tersebut. Pasalnya, 2 ikon tersebut akan diserahkan dan dikelola oleh masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Untuk itu, harapannya fasilitas ini dapat dipelihara dengan baik. Harapannya adalah ini juga bisa membantu meramaikan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut atau di lokasi di mana Galeri Sasirangan dan Rumah Lanting itu ada, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata baru dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ihsan juga mengaku sudah melakukan berbagai kajian di beberapa titik lainnya di kota Banjarmasin agar kedepannya bisa kembali dibangun fasilitas yang sama dalam hal meramaikan atau menambah daya tarik wisata kota Banjarmasin, khususnya yang berbasis wisata sungai. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya kita simak, sekolah tatap muka harus dievaluasi kembali setelah pariwara berikut.